Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Habibah dengan NIM 2101021100082 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Daulah Umayyah menguasai wilayah Syria. Dinasti Umayyah di Syria berlangsung selama 91 tahun dan selama itu ada sekitar 14 kali pergantian khalifah. Pada masa Khalifah dinasti Umayyah, gelar kepemimpinannya bukan disebut sebagai raja, akan tetapi disebut dengan khalifah, dengan makna pemimpin atau penguasa yang dipilih Allah. Awal berdirinya dinasti Umayyah dilakukan oleh Muawiyah dengan menafikan berjanji setia kepada Ali, berperang melawan Ali dan berdamai dengan faksi Ali yang secara politik menguntungkan Muawiyah. Setelah Ali dibunuh oleh Khawarij, kekuasaan dipegang oleh Hasan bin Ali yang kemudian membuat kesepakatan dengan Muawiyah dan akhirnya mengubah kekhalifahan menjadi kerajaan. Dua yaitu cara Daulah Muawiyah mempertahankan kekuasaannya di Syria. Yang pertama, pemberontakan lokal. Daulah Umayyah menghadapi pemberontakan lokal dari berbagai kelompok, terutama kelompok non-muslim yang merasa tidak puas dengan pemerintahan muslim. Yang kedua, tantangan dari pihak luar. Daulah Umayyah juga menghadapi tantangan dari pihak luar, terutama dari Kekaisaran Bizantium yang berusaha merebut kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Bizantium. Yang ketiga, tantangan politik internal. Daulah Umayyah juga menghadapi tantangan politik internal seperti persaingan kekuasaan antar keluarga Umayyah sendiri dan perjuangan suksesi untuk merebutkan posisi kepemimpinan. Khalifah dinasti Umayyah ada 14, yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, kedua Yazid bin Muawiyah, ketiga Muawiyah bin Yazid, keempat Marwah bin Hakam, yang kelima Abdul Malik bin Marwan, yang keenam Walid bin Abdul Malik, yang ketiga Sulaiman bin Abdul Malik, yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz, yang kesembilan Yazid bin Abdul Malik, yang kesepuluh Hisham bin Abdul Malik, yang kesebelas Walid bin Yazid, yang ke-12 Yazid bin Walid, yang ke-13 Ibrahim bin Walid, yang ke-14 Marwan bin Muhammad. Masa puncak pemerintahan Daulah Umayyah berlangsung selama 30 tahun, yaitu 685 sampai 715 Masehi, yaitu pada masa Abdul Malik bin Marwan dan putranya Walid bin Abdul Malik. Kejayaan Daulah Umayyah. Yang pertama, dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial, Bani Umayyah telah membukakan terjadinya kontak antara bangsa-bangsa Muslim Arab dengan negeri-negeri taklukan yang terkenal memiliki kebudayaan yang maju seperti Persia, Mesir, Eropa, dan sebagainya. Yang kedua, dalam bidang politik, melakukan politik dalam negeri, yaitu pemindahan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus, pembentukan lembaga yang sama sekali baru, atau pengembangan dari Khalifah Ar-Rasyidin untuk memenuhi tuntunan perkembangan administrasi dan kewilayah negaraan yang semakin kompleks. Dalam bidang ekonomi, yaitu pada masa Bani Umayyah, ekonomi mengalami kemajuan yang luar biasa. Sumber ekonomi pada masa Daulah Bani Umayyah berasal dari potensi ekonomi negeri-negeri yang telah ditaklukkan dan sejumlah budak dari negara-negara yang telah ditaklukkan diangkat ke dunia Islam. Yang keempat, dalam bidang pendidikan, melalui kritis jalan ilmu nakli berupa filsafat dan eksakta. Pada saat itu, di mana masa sebelumnya ilmu perkembangan dalam 3 bidang, yaitu diniyah, takhrij, dan filsafat. Kebanyakan masyarakat dan Khalifah Bani Umayyah mencintai syair. Pada masa itu lahir beberapa penyair terbesar seperti Gets, Taglibi, Al-Kahtal, Jurair, dan Al-Faradak. Yang terakhir yaitu masa kemunduran Daulah Umayyah. Ada beberapa sebab bagi kejatuhan Daulah Umayyah. Yang pertama, ketidakmampuan para khalifah. Hal ini terlihat pada khalifah-khalifah sebelumnya, yaitu Hisham. Mereka tidak mampu menjadi khalifah, ditambah lagi dengan kebejatan moral. Yang kedua, gerakan oposisi kaum Syiah. Kelompok Syiah tidak bisa melupakan perlakuan orang-orang Umayyah terhadap Ali dan putranya Husain. Oleh karena itu, mereka melakukan gerakan oposisi. Yang ketiga, yaitu rasa tidak puas Muslim non-Arab. Perlakuan pemerintah yang
Ketirikan Muslim non-Arab baik secara ekonomi maupun sosial membuat mereka gusar terhadap Daulah Umayyah. Karena secara ekonomi mereka Muslim non-Arab tidak dikecualikan dari membayar pajak seperti yang dibayar non-Muslim. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.